Pak Fauzi, saya ikut selfie dong Pak. Nanti saya duduk situ. Untuk Pak Ketua, sebelum pindah masih soal atribusi, ingin klarifikasi lagi Bu Menteri. Jadi dengan konsep atribusi ini, itu semakin besar kontribusi atribusinya itu kinerjanya lebih baik, atau kalau atribusinya kecil kinerjanya baik. Itu untuk ukuran kinerjanya itu bagaimana? Atribusi yang paling besar yang paling baik atau bagaimana? kalau unitnya besar, share service-nya besar, ya atribusinya akan otomatis besar. Karena kan sebetulnya di situ juga ada unit cost dari masing-masing orangnya, tapi juga investasi sistem Pak Dolfi. Dari intinya, karena kami menyadari ini presentasi seperti ini bisa misleading sih Pak. Itu kan sebetulnya dari awal kami sebetulnya sudah 2 tahun anggaran atau 3 tahun anggaran kita menggunakan metode ini. Itu kami mengantisipasi akan bisa disalah mengertikan seolah-olah Kemenko itu beban di Dukman, sehingga memang kita menyebutkannya adalah Dukman atributif. Jadi seolah-olah Dukman tapi atributif. PKS. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri beserta seluruh jajaran yang kami hormati, pimpinan komisi yang terhormat dan kawan-kawan Komisi 11. Dua hal tadi menguatkan apa yang disampaikan Pak Fauzi tentang BLU, 20% dari anggarannya Kementerian Keuangan, tapi tadi penjelasannya kurang bagi kami gitu, karena yang 20% itu 90% kan hanya untuk 2 saja, BPD PKS dan LPDP. Yang lainnya yang 5 lagi itu sebenarnya hanya kecil-kecil, jadi perlu penjelasan karena BPD PKS ini bagi masyarakat terutama di kalangan petani sawit ini menjadi harapan bagi mereka, tapi ternyata kan lebih kepada program pengadaan solar. Jadi perlu penjelasan terkait masalah penggunaan yang 90% BLU ini untuk 2 BLU. Yang kedua, tadi disampaikan Bu Menteri terkait kondisi hire for longer. Bagi kami di masyarakat, di rakyat, yang paling terpukul inflasinya terutama di sektor pangan yang paling tinggi. Nah, kami tidak melihat kira-kira program dari kementerian ini yang langsung bisa membantu masyarakat yang terpukul dengan keadaan hire for longer itu. Barang-barang naik, kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya sangat kecil. Jadi perlu penjelasan Bu Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, sudah PKS, PAN, belum jelas Menteri. Ya 5. Gimana Pak Gus? Kursinya PAN. Lantas lanjut setelah PAN P3. Sudah naik haji. Ya. Nah, baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari anggota sudah ada dari pimpinan. Silakan Pak Dolpi. Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 11, yang terhormat Bu Menteri beserta jajarannya. Bu Menteri, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara Pasal 1 Nomor 7, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui DPR. Pasal 12 ayat 1, APBN disusun
sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Yang saya mau soroti adalah kebutuhan pemerintahan negara. Pemerintahan negara di dalam konsep tata negara kita itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Bahkan ada lembaga-lembaga lain yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar seperti misalnya BI, Otoritas Moneter, BPK dalam hal pemeriksaan. Nah, kalau kita lihat politik anggaran yang Ibu susun ini, itu diperkirakan belanja negara bertambah 200 triliun setidaknya. Tapi heavy-nya, beratnya atau alokasinya 99,6% eksekutif. Yudikatif, legislatif, BPK, total tambahannya hanya 0,4%. Nah, ini ke depan ini harus dipertimbangkan juga dari Kementerian Keuangan, pemberdayaan aparatur negara kita dalam hal penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga ada lembaga-lembaga lain. Kalau lembaga-lembaga lain sebagai pengawas tidak diperkuat, ini berarti pemerintah memang sengaja memperlemah fungsi-fungsi pengawasan. Nah, oleh karena itu untuk nota keuangan harapan kami tentu ada perubahan cara pandang, cara berpikir yang seperti ini. Kalau fungsi-fungsi pengawasan terus diperlemah, pemerintah saja terus yang diperkuat, ada tambahan belanja pemerintah terus memperkuat diri, terus bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ini memperkuat dirinya? Otomatis, program-program otomatis kan nggak bisa. Jadi mohon ini diperhatikan Bu Menteri ke depan. Jangan hanya memperkuat diri pemerintah saja. Bahwa di Undang-Undang Keuangan Negara disebutkan APBN itu bukan untuk pemerintah, tapi penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan negara itu ya tadi itu yang saya sebut. Nah, yang kedua, nanti agar di dalam pembahasan bersama Eselon 1 disampaikan juga mana program-program yang menjadi inisiatif baru. Sehingga kita tahu ini program reguler dan program inisiatif baru. Kan kita nggak tahu Menteri besok itu dengan program inisiatif baru ini masih setuju atau tidak. Nah, itu agar nanti disampaikan di dalam rapat Eselon 1 di samping tadi yang dimintakan perbandingan antar tahun, capaian 2024, ya juga nanti disampaikan mana yang menjadi program reguler dan mana yang menjadi program-program inisiatif baru. Demikian Pak Ketua, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Dolpi. Yang inisiatif baru tidak perlu karena yang melaksanakan ini juga maunya kita. Maunya kita. Yuk, Gus. Wah. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu beberapa pertanyaan, saran, dan usulan. Kami persilakan Ibu Menteri untuk memberikan jawabannya. Kami persilakan. Baik Bapak, Pak Wamen baru hadir, jadi sudah ada untuk beberapa catatan tadi. Pertama, untuk tabel perbandingan nanti kami sampaikan Pak Andreas, dan tadi juga Gus Irawan menanyakan untuk perbandingannya untuk masing-masing. Pertama unit Eselon 1 dan tadi program, karena programnya seperti pendapatan negara, belanja negara, kemudian PP perbendaraan kekayaan negara dan resiko, serta Dukman, untuk termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Dolfi mengenai program reguler dan program inisiatif. Kami akan menjadi
oleh Pak Andreas, cara membaca mengenai yang disebut program atributif versus program dari intinya, karena kami menyadari ini presentasi seperti ini bisa misleading sih Pak. Itu kan sebetulnya dari awal kami sebetulnya sudah 2 tahun anggaran atau 3 tahun anggaran kita menggunakan metode ini, itu kami mengantisipasi akan bisa disalah mengertikan seolah-olah Kemenku itu beban di Dukman. Sehingga memang kita menyebutkannya adalah Dukman atributif. Jadi seolah-olah Dukman tapi atributif. Pak Fauzi, saya ikut selfie dong Pak. Nanti saya duduk situ. Nah, oleh karena itu Pak Andreas, kami sampaikan juga bahwa mungkin tidak seperti korporasi, tapi kalau korporasi kan kita juga bisa melakukan sentralisasi dari fungsi-fungsi korporat, sehingga tidak masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, katakanlah marketing sendiri, production sendiri, kemudian keuangan sendiri, jadi mereka bisa mencentralize. Nah, untuk ini kita juga sama, kalau ini adalah suatu manajemen yang kita sebutkan tadi share services. Jadi dulu mungkin Pak Andreas ingat tahun lalu saya sampaikan bayar gaji dulu itu masing-masing unit eselon 1 memanage sendiri-sendiri, sehingga kita punya jumlah orang kalau tidak sampai, kalau salah sampai sebanyak satker itu berarti sampai 1000, ada 67 satker yang ngurusin gaji itu masing-masing. Nah, dengan adanya sekarang share services decentralized dan by system, kita itu bisa motong kalau nggak salah tinggal 200 ya Pak ya, kalau nggak salah 200 berapa 30, mungkin bisa dilihat Pak Sekjen, nanti Pak Sekjen kayaknya Pak Sekjen ini lagi kebanyakan bahan jadi bingung yang mana yang mau disampaikan. Nanti kalau pas Dukman 53 triliun mungkin ya besok mulai, nanti malam mulai membuat PR-nya. Tapi ini saya ingat banget karena tahun lalu kami menggunakan contoh itu. Jadi share service seperti pembayaran gaji yang tadinya dilakukan oleh masing-masing unit eselon 1 dengan diversifikasi seperti pajak yang paling besar, bea cukai, kemudian perbendaraan yang jumlah stafnya banyak, tapi kemudian yang lain kita sekarang centralize menjadi satu sistem. Ini juga kemudian mengurangi jumlah orang dan juga kemudian menimbulkan efisiensi. Demikian juga waktu procurement, pengadaan laptop dan yang lain-lain itu kita centralize, sehingga ini juga bisa mendapatkan bargain yang jauh lebih bagus. Kemudian untuk berbagai nota dinas kita sekarang sudah tidak melakukan sendiri-sendiri juga Pak Andreas, sehingga itu semuanya adalah tersistem. Kita hampir sudah mesin fotokopi masih ada sih, tidak hilang semuanya, tapi hampir udah nggak ada, dan hampir semua dulu kalau bapak-bapak sering lihat saya bawa tas isinya dokumen-dokumen, ini sekarang jarang sekali, semuanya sudah elektronik. Dan dengan adanya kita sekarang electronic signature juga sudah di approve BSSN, maka kita sekarang hampir semuanya sudah dalam bentuk elektronik digital. Ini semuanya yang perubahan yang sangat besar yang kemudian menimbulkan makin keinginan untuk membuat sinergi itu dengan dukungan manajemen yang makin services dan yang servisnya makin bisa dipastikan dan tidak tergantung pada unit masing-masing. Itu satu. Sehingga kalau kita lihat alokasi anggarannya itu nampaknya menjadi kecil karena banyak tadi seperti penggajian, kemudian masalah IT sistem core, itu kan yang sebetulnya adalah infrastruktur besarnya dari Kemenku, adalah di orangnya dan sistem yang menopangnya. Itu menjadi namanya Dukman, supaya tidak menimbulkan persepsi bahwa ini seolah-olah di kesekjenan saja yang gede. Kita kemudian ini Dukmen tapi diatribusikan untuk fungsi-fungsi tersebut, sehingga mungkin bacanya tetap Pak Andreas adalah yang tadi total anggaran yang dibutuhkan, yang satu adalah yang langsung, yang kedua adalah yang atribusi dari Dukman tapi sebetulnya untuk mereka, untuk masing-masing fungsi tadi, belanja negara, penerimaan negara, pengelolaan perbendaraan, kekayaan negara dan risiko, serta kemudian Dukmannya sendiri. Di Dukmannya sendiri kita punya 3 yang besar, yaitu Sekjen, Irjen, dan BPPK, yang kemudian masing-masing juga memiliki fungsi yang sebetulnya mensupport masing-masing unit tersebut.
Itu mungkin yang, tapi nanti saya bisa memahami dan ini masih menjadi PR kita untuk bisa menunjukkan bagaimana sebetulnya alokasi anggaran dikaitkan dengan tugas fungsi dan responsibility yang besar. Untuk Pak Ketua, sebelum pindah masih soal atribusi, ingin klarifikasi lagi Bu Menteri. Jadi dengan konsep atribusi ini, itu semakin besar kontribusi atribusinya itu kinerjanya lebih baik, atau kalau atribusinya kecil kinerjanya baik. Itu untuk ukuran kinerjanya itu bagaimana? Atribusi yang paling besar yang paling baik atau bagaimana? kalau unitnya besar, share service-nya besar, ya atribusinya akan otomatis besar. Karena kan sebetulnya di situ juga ada unit cost dari masing-masing orangnya, tapi juga investasi sistem Pak Dolfi. Seperti Cortex ini kan cukup besar, tapi dia multi years ya dalam hal ini. CISA itu relatifnya bisa dikonten di dalam bea cukai, tapi juga kita lihat dia membutuhkan. Biar singkat misalnya begini Bu, anggaran 2025 53 triliun. Saya total atribusinya itu 43 triliun atau 81% itu fungsi atribusi. Nah, kalau 81% ini jadi 90% itu artinya kinerjanya baik atau bagaimana? Maksudnya itu? Mungkin kita belum menghitung korelasi seperti itu, tapi lebih karena sibuk untuk melabelisasi atau mengassign masihnya Pak. Jadi mungkin mohon maaf Pak Dolfi, tapi ini pertanyaan bagus. Kami akan coba untuk lihat, karena bagus untuk selalu melihat apakah ini korelasi dengan KPI, korelasi dengan komplikasi fungsi yang mereka hadapi. Karena seperti tadi saya juga melihat beberapa itu seperti DJPPR itu kecil, tapi dia memiliki atribusi yang sangat besar. Karena dia bukannya mengelola isu-isu utang, tapi mengelola risikonya. Jadi, tapi pertanyaan Pak Dolfi itu selalu menambah kita makin pinter Pak, terus terang. Karena pertanyaan Pak Dolfi itu selalu sangat tajam dan substantif gitu untuk itu. Jadi kami membuat sekjen kita juga makin pinter. Artinya deg-degan katanya Pak, dia nggak bisa tidur. Tapi memang pertanyaannya memang harus gitu, analytical terhadap kinerja organisasi. Kan tadi kami menyampaikan KPI, kemudian output kegiatan versus assignment terhadap angka. Itu saya selalu mengatakan sama teman-teman Kemenku yang katanya punya data analitik banyak, yang buat analisa gitu. Nah, permintaan Pak Dolfi itu membuat kita makin bisa dipacu untuk membuat berbagai analisa-analisa mengenai tadi hubungan antara kinerja organisasi, anggarannya, jumlah SDM-nya, dan bagaimana atribusi di masing-masing tersebut.